Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Profin. Kali ini saya akan mencoba untuk mengkonfirmasi dari tugas yang sudah dikumpulkan oleh kelompok 1 di kelas A, yaitu kelompoknya Dek Dani, tentang C45 dengan dataset Iris, dan kelas C yaitu kelompoknya Dek Zunah dengan algoritma C45 dan datanya adalah golf. Saya tidak akan membahas secara detail apa itu algoritma C45, semuanya sudah dibahas di videonya Dek Dani dan Dek Zunah, jadi yang pengen tahu silakan saja masuk ke YouTube-nya Dek Zunah dan Dek Dani ya. Oke, di sini kalau saya lihat kemarin flowchart yang diilustrasikan oleh kelompoknya Dek Dani menurut saya kurang tepat. Sedangkan untuk kelompoknya Dek Zuna untuk perhitungan manual ada kesalahan di perhitungan Gini splitnya. Nah, di sini saya akan coba untuk secara umum ya tentang bagaimana sih algoritma C45 flowchart-nya ya. Jadi yang pertama adalah pastinya kita harus punya dataset. Misalnya kelompoknya Dek Dani sudah menentukan datasetnya adalah Iris. Kita tahu data Iris itu adalah data numerik. Dan atributnya 4, tidak ada missing value. Sedangkan kelasnya ada 3. Sedangkan kelompoknya Dek Zuna memilih dataset golf. Sama atributnya ada 4, di situ ada kombinasi 2 numerik, 2 atribut nominal. Selanjutnya kelasnya di golf ada 2, yaitu play bermain dan no tidak bermain. Jadi yes atau no, hanya 2 kelas. Kalau Iris tadi 3, Iris Rosa, versi Dika, dan versi Color. Nah, setelah data diinputkan, selanjutnya adalah dicek apakah dia itu nanti sebagai data latih. Jika iya, maka ingat di dalam C45 itu adalah algoritma klasifikasi ya. Algoritma klasifikasi, maka di situ datasetnya harus dibagi 2, yaitu data latih atau data uji. Jika dia data latih, maka dicek dulu apakah dia numerik. Kayak misalnya punyanya di Zuna, yaitu atribut temperatur, atribut humidity, dan punyanya di Dani, yaitu semua atributnya numerik, maka harus dicari nilai V-nya. Nah, nilai V-nya ini metodenya banyak. Salah satunya bisa menggunakan Gini split seperti yang diacu oleh kelompoknya di Zuna, dan ada juga metode ini gain, yaitu yang diacu oleh kelompoknya Dek Dani. Jadi kalau di kelompoknya Dek Dani, untuk pembagian V-nya itu sama kayak punyanya Dek Zuna, yaitu antar data itu di rata-rata. Bedanya adalah setelah dapat V-nya, itu kalau kelompoknya Dek Dani dihitung entropinya, gain-nya. Kalau kelompoknya Dek Zuna, itu adalah setelah dapat nilai V-nya, itu dihitung gininya. Habis itu dihitung gini totalnya. Setelah itu barulah dicari, yaitu kalau gini yang paling kecil, yang bagus. Kalau gain yang paling tinggi. Setelah itu kalau dipakai gini, selanjutnya dihitung entropinya. Begitu juga yang nominal. Nominal juga langsung saja nggak usah nyari nilai V. Jadi bedanya antara ID3 sama C45 adalah kalau di ID3 karena nominal itu langsung saja nominal langsung hitung entropi gain tanpa ada perhitungan nilai V. Bedanya ID3 sama C45 itu ada di V-nya. Setelah itu, setelah dapat nilai entropi, nilai gain dilihat. Dari semua atribut, kalau mana gain yang paling tinggi, maka itulah dia sebagai node. Kalau dia itu node pertama, berarti itu adalah node root, akar. Setelah itu
Kalau node itu punya lebih dari, ini bukan, P-nya bukan lebih dari 3 ya, tapi lebih dari 2, maaf. Lebih dari 2. Kalau numerik itu pasti hanya 2 maksimal. Tapi kalau nominal bisa lebih dari 2. Contohnya yang kasusnya punyanya Dek Zunah, itu ada atribut outlook atau cuaca. Di situ ada 3 nilai, yaitu rain, overcast, dan sunny. Tapi kalau dua atribut, kalau misalnya itu adalah atributnya numerik, dia pasti hanya maksimal 2, jadi nggak pakai ini. Jadi kalau lebih dari 2 nilai ini V-nya, maka dia dihitung rasio gennya. Tapi kalau dia hanya maksimal 2, langsung saja dilihat entropinya. Nah, di sini rasio gennya itu dilihat lagi, apakah dia rasio gennya tertinggi? Jika iya, maka dia jadi cabangnya. Ingat, C45 ini adalah keluarga dari decision tree, maka pengetahuannya nanti berupa pohon. Namanya pohon, dia pasti punya akar, dia pasti punya cabang. Kalau misalnya entropinya itu 0, maka dia jadi daun. Biasanya daun itu adalah kelas. Kalau node tadi biasanya adalah atribut. Kalau cabang itu biasanya adalah nilai V, gitu ya. Jadi misalnya lebih dari 3, terus habis itu apakah dia sunny, apakah dia overcast, dan lain-lain. Nah, jika misalnya entropinya tidak 0, maka dia balik lagi, yaitu cari node baru. Nah, kalau misalnya semuanya sudah berujung daun semuanya, node terakhirnya, maka dia jadi pohon. Nah, inilah model yang didapatkan dari pelatihan menggunakan C45. Nah, data yang dia tidak menjadi data latte, maka dia jadi data uji. Data ujinya ini akan dilatih menggunakan pohon yang sudah jadi. Baru nanti akan ketahuan klasifikasinya apa. Sudah selesai, gitu ya. Jadi coba dilihat lagi projectnya Dek Dani. Menurut saya sih ada yang salah di situ, ada yang miss gitu. Oke, kalau nanti kurang paham bisa komentar ya. Nah, ini adalah data golf. Ada yang nyebutnya kalau di bukunya Pak Eko Prasetyo, data mining, itu nyebutnya ini adalah data baseball. Ada juga yang nyebutnya data tenis. Jadi intinya sih data cuaca ya. Nah, kenapa namanya beda-beda? Maksudnya adalah prediksi itu bisa untuk mengetahui apakah itu akan direkomendasikan untuk bermain tenis di luar lapangan, bermain baseball di luar lapangan, atau bermain golf di luar lapangan. Yang intinya olahraga yang di luar lapangan yang itu dipengaruhi oleh tentang cuaca atau yang lainnya. Nah, jadi seperti itu. Dan ingat, ini di sini outlook sama wine, yaitu dia tipenya nominal, temperatur, humidity, tipenya adalah numerik. Dan di sini hanya ada 2 kelas, no, tidak bermain, dan yes, direkomendasikan bermain. Warna merah-merah ini artinya adalah overlap, yaitu apa? Ada sunny di kelas no, dan juga ada sunny di kelas yes, jadi ada overlap. Begitu juga rain. Rain itu ada di yes, rain juga ada di no. Beda dengan overcast, tidak ada overlap. Begitu juga ini temperatur 72 di no, 72 di yes juga ada. Begitu juga di humidity. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini 100% datanya pasti ada ini ya, overlapping. Tapi 100% saya jamin datanya tidak sama. Karena apa? Kombinasi dari 4 ini datanya tidak sama. Ini sama, tapi ini sama ini beda. Gitu ya. Jadi datanya dari golf ini tipenya adalah dia ada overlapping, dia tidak ada missing value karena tidak ada data yang kosong. Terus datanya di sini apakah balance ataukah imbalance? Kalau saya bilang ini adalah datanya apa? Datanya adalah balance, yaitu 9 dibanding 5. Insya Allah balance. Nanti bisa dihitung aja coba ya kita hitung ya. Kita coba buka
Diinget-inget ya, sebuah klasifikasi dipengaruhi oleh data balance dan imbalance. Kita cek, yaitu 9 dibanding 5. Data totalnya 14, itu adalah 100%. Sedangkan data yes-nya 9, no-nya 5. Jadi di sini adalah nah, 64 ya. Jadi insya Allah sih ini jadi seperti ini perbandingannya 64 banding 35. Kalau ini mau dibulatkan berarti ini 64 dan ini adalah 36. Nah, menurut Tamasiri, jadi kalau ini dibulatkan 36. Kalau ini dibulatkan 64. Nah, jadi kalau menurut Tamasiri itu ini adalah 65 35. Menurut Tamasiri, sebuah data dikatakan balance itu perbandingan maksimalnya adalah 65 35. Jadi kalau ini adalah 6436 berarti ini masih balance, kecuali kalau di sini 6633 berarti itu data yang imbalance. Paham ya? Jadi karakter data ini adalah balance, imbang antara distribusi kelas yes dengan distribusi kelas no. Selanjutnya, penentuan nilai V ini untuk data numerik ada banyak. Yang pertama, saya menggunakan teknik binning dan gain. Juga bisa dengan pakai gini ya. Terus setelah saya lihat punyanya si siapa tuh, punyanya Dani CS, ternyata dia pakai rata-rata. Saya akhirnya nyoba juga menghitung secara manual rata-rata dan gain. Saya lihat punyanya di Zuda ternyata pakai gini. Nah, saya coba juga pakai rata-rata dan gini untuk mengetahui apakah perhitungannya Dani dan Zuna itu benar atau tidak. Dan untuk mengetahui perbandingan kalau pakai binning terus rata-rata, gain sama gini itu bagusan mana, cepetan mana gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah perbandingan antara gain menggunakan bin. Jadi di sini itu saya menggunakan binning ya, pakai binning, yaitu binningnya ada 3. Terus di sini ada menggunakan binning juga, tapi hanya ada 2. Ini adalah value 67, value V-nya 73, V-nya 82. Yang ini hanya ada 2, 68 dan 72. Tuh. Dan ternyata ketika saya menggunakan binning 3 dan binning 2, hasilnya itu sama, yaitu 0,0013. Nah, walaupun nilainya beda, tapi gainnya itu sama gitu loh. Jadi nggak ngefek sih. Selanjutnya, di sini, ini saya nyoba dengan data yang sama, data Golov. Ini adalah perhitungan saya menggunakan binning dan gain. Di iterasi pertama saya menggunakan binning 3. Ketika menggunakan 3, saya bandingkan dengan punyanya Pak Eko Prasetyo di bukunya, dia menggunakan binning 4. 70, 75, 80, 85. Saya menggunakan 3. Dan ternyata hasilnya kalau kita lihat di sini itu yang paling tinggi adalah ini 80. Kalau di saya bisa 67, bisa 82. Kalau dilihat sih tinggian punyanya Pak Eko ya, punya saya dikit 0,01, ini 0,02.
10. Jadi plat di besaran punyanya Pak Eko. Cuma yang punyanya Pak Eko ini tidak dijelaskan 70, 75, 80, 85 itu gimana caranya gitu. Kalau dari saya ini berdasarkan rata-rata masing-masing binning. Selanjutnya, kalau ini punyanya si Zuna, yang kuning punyanya Zuna, ini punya saya. Jadi sama-sama saya coba ngikuti punyanya Zuna, yaitu dia menggunakan gini split. Nah, ternyata yang membuat salah itu di sininya. Seharusnya itu adalah yes, ini totalnya itu bukan total data, tapi totalnya itu ada total kasus. Kasus data kurang dari 64 itu yes-nya itu ada berapa kasus, gitu kan? Bukan total data, tapi total berapa kasus yang dia kurang dari 64,5. Nah, jadi harusnya sih seperti ini, yaitu 5 dibagi ini, 0 dibagi 1 dikuadratkan, terus di sini ini ya rumusnya udah benar ini. 1 min ini dibagi ini dikuadratkan, dikurangi ini dibagi ini dikuadratkan. Harusnya sih seperti itu. Jadi kesalahannya di zona hanya di sini saja. Referensi di zona adalah ini datanya, kita fokus pakai yang var ini aja, karena kalau ini bisa jadi ini adalah label bukan numerik, atau bisa kategorial, yaitu kalau 0 itu false, kalau 1 itu true. Makanya kita fokus ke data atribut var2 saja. Di sini SHA numerik. Ini adalah referensinya. Jadi saya mengikuti referensi yang digunakan oleh D. Zuna. Kenapa saya bisa menyalahkan? Nah, di sini referensinya data tadi ini ya. Yang pertama, kalau metode rata ya. Jadi punya D Zuna itu pertama adalah rata, yaitu apa? Data atribut ini itu diurutkan dulu dari kecil ke besar, selanjutnya habis itu adalah ini. Jadi ini setelah diurutkan dari kecil ke besar, habis itu apa? Data satu dengan tetangganya di rata-rata, data ini dengan tetangganya di rata-rata, begitu seterusnya. Habis itu dari sini nanti dicari kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan berdasarkan ini, dan ternyata di sini setelah saya dapatkan itu adalah ini jumlah kasusnya yang tertinggi ini yang optimal ya. Jadi sebenarnya perhitungannya banyak, sudah saya unggah di di Fixer. Nah, silakan dilihat aja di situ, judulnya ada gini splitnya. Jadi di sini ini adalah dari perhitungan ini ternyata yang paling optimal, yang nilai gininya paling kecil itu adalah ini ya. Jadi nah, bukan nilai optimal sih. 32 ini saya ngikutin punyanya ini aja referensi. Sebenarnya ini sudah saya hitung semuanya. Tapi saya ngikutin aja biar nggak panjang-panjang, saya ngikutin aja yang fokus ke sini. Ke 32 ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan dapatnya sama, yaitu jumlah datanya 10. Ini ya, ada 10. Terus kelasnya ada 5. Ini kelasnya 5. Sorry, mana ya? Nah, jadi di sini ada intinya total datanya itu ada 10. Ini total data 10. Jadi kalau kita lihat di sini lebih dari 32, yaitu ada 8 totalnya. Totalnya ada 8, yang dia itu 5 itu kelas A, 3 itu kelas B. Nah, yaitu apa? 1, rumusnya memang 1 min. Nah, 5 dibagi 8 dikuadratkan, terus ditambah 3 dibagi 8 dikuadratkan, hasilnya ini. Sama. Begitu juga ini. 1 min 0 dibagi 2 dikuadratkan, ditambah 2 dibagi 2 dikuadratkan, hasilnya 0. Sama. Dan selanjutnya adalah ini, yaitu
8 dibagi 10 dikali dengan ini ditambah 2 dibagi 10 dikali ini, hasilnya ini sama. Sedangkan yang punyanya Dek Zuna tadi bukan 1 dikurangi ini, 1 dikurangi ini per ini dikuadratkan, tapi 1 dikurangi ini per ini dikuadratkan, harusnya ini per ini dikuadratkan. Ini itu digunakan ketika di sini, bukan di sini. Gitu ya. Itu kesalahannya di kelompoknya Dek Zuna. Selanjutnya, ini ketika menggunakan punyanya Pak Eko ya, sama tadi ya, sudah. Nah, ini adalah perbandingan antara menggunakan gain dengan gini. Ini gini yang versi benar ya. Nah, jadi saya pertama kali menggunakan gain untuk dia prosesnya sama-sama pakai rata-rata seperti ini, diurutkan terus di rata-rata antar data ini. Bedanya itu adalah satunya pakai gini seperti ini, satunya pakai gain, yaitu Bang ngitung entropi dulu baru gain. Nah, kalau gain berarti dicari tertinggi, kalau gini berarti dicari yang paling terendah. Nah, di sini ternyata hasilnya adalah ketika gain, node pertama itu adalah outlook. Ketika pakai gini, node pertama juga outlook sama, overcast. Nilainya juga sama. Iterasi kedua yaitu node ketiga, yaitu temperatur. Di sini juga sama, temperatur. Sama nilainya. Terus ketika node kelima, temperatur juga. Di sini temperatur juga. Bedanya di sini dia dapat V-nya itu yang optimal 73. Di sini 66, di sini 0,1, di sini 0,2. Bagusan yang gain, tapi tetap sama aja sih. Nodenya temperatur juga. Selanjutnya adalah node ketujuh. Di sini sama temperatur dan when. Di sini juga sama temperatur dan when. Nah, di sini 70 sama. Nah, jadi ketika dia itu menggunakan data Golov yang terdiri dari 2 atribut bertipe numerik dan 2 atribut bertipe nominal, itu ternyata menghasilkan node yang sama gitu. Tidak ada bedanya. Gitu. Nah, terus yang ke-9 di sini temperatur when. Sama juga gitu. Jadi sama-sama dapat 9 node. Bukan 9 sih, 11. Jadi ini node 9. Selanjutnya bisa yang ini node atau daun, node ke-10 ini 11, atau yang ini 10 ini 11 gitu. Sama gitu. Itu ya. Kalau masalah prosesnya, kalau dapat data yang sama ternyata seperti ini sama, dari prosesnya ya lamaan yang versi ini ya. Kayaknya sama sih, sama. Selanjutnya untuk masalah binning dan rata. Jadi bolak-balik tadi saya ngomong binning. Rata itu apa sih? Nah, kalau binning itu seperti ini. Misalnya kita ada 2 kelas nih, maka datanya ini dibagi menjadi, rekomendasi saya dibagi menjadi 2. Karena pengalaman saya ketika binningnya data iris itu kan ada 3 kelas ya, yang awal-awal, yang iterasi awal gitu. Ada 3 kelas. Ketika binningnya saya bukan iris, yaitu Golov. Ketika Golov itu kan tadi kelasnya ada 2 ya, yes sama no. Ketika binning pertama saya bagi menjadi 3, terus percobaan kedua saya coba binningnya menjadi 2, itu ternyata sama. Jadi rekomendasi saya sih kalau misalnya pakai binning itu dibagi aja sejumlah kelas. Kalau di sini ada 2 kelas maka binningnya sejumlah kelas. Misalnya di sini ada 9 berarti ya 5 sama 4. Nah, jadi kalau binning itu adalah datanya diurutkan. Setelah diurutkan dibagi menjadi 2 binning. Misalnya di sini menjadi 2 kelas yang sama bagian. Karena di sini 9 jadi nggak sama, yaitu satunya 5, satunya 9. Baru setelah itu
di rata-rata masing-masing anggota binning. Nah, kalau rata itu seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu datanya atribut sepal di sini diurutkan dari kecil ke besar, habis itu di rata-rata, yaitu data 1 dengan data 2 di rata-rata, 2 ke 3 di rata-rata, begitu seterusnya. Jadi nilai V-nya di sini hanya 2, kalau binningnya 2, kalau rata-rata ya ini total data relatif -1 jumlah V-nya. Tapi kalau misalnya dia ada yang sama, bisa jadi ya ini pokoknya harus unik. Nah, kebetulan di sini unik. Nah, kadang ada yang sama kalau misalnya datanya di sini ada 70 70 70, maka di sini kemungkinan ya rata-ratanya sama gitu. Makanya harus unik nilai V-nya. Gitu ya. Biar tahu apa bedanya binning sama rata-rata antar data. Nah, di sini saya ngikutin ini ya. Satu versi saya menggunakan binning, satu versi punyanya Dek Dani. Kalau ininya sih sama-sama pakai gen ya, nggak pakai gini. Jadi sama-sama pakai gen, bedanya hanya di penentuan nilai V-nya saja yang beda, nilai V-nya ini. Nah, ternyata ketika menggunakan data iris dengan data yang sama persis dengan yang digunakan oleh kelompoknya Dek Dani, ketika menggunakan binning itu didapatkan untuk sepal ini ya, sepaleng. Untuk sepaleng itu versi binning dia mendapatkan nilai yang paling optimal adalah 6,8 dengan gen 0,16. Lah, kalau menggunakan rata-rata ternyata yang paling optimal itu bisa 5,3 sama 5,65. Jadi nilainya sama, yaitu dengan gen 1,5. Jadi lebih bagusan kalau dari sini sih lebih bagusan pakai rata ya daripada pakai binning gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ketika menggunakan binning, node pertama itu adalah bisa petal length, bisa petal width. Kalau menggunakan rata, nah ini ada 3 pilihan, ada sepal length, petal width. Itu bedanya. Jadi dia lebih banyak variasi. Terus node ketiga dia pakai petal length, petal width. Kalau di sini sama, petal length, petal width. Node kelima, nah di sini kalau menggunakan rata kayak punyanya Dek Dani itu cukup sampai node ketiga dia sudah langsung dapat node 4, yaitu bisa kelas kelas versicolor, dan node kelima yaitu bisa kelas Virginica. Lah kalau pakai binning dia masih ngitung lagi nyari yaitu versi node kelima, ternyata rekomendasinya pakai petal width. Gitu ya. Jadi kalau menggunakan punyanya Dek Dani dia hanya dapat 5 node, kalau pakai punya binning dia dapatnya adalah 7, yaitu 5 petal width, 6 itu kelas daun yaitu versicolor, dan 7 itu Virginica. Selanjutnya perbandingan antara boot ini ya, apa namanya, bin dengan Dek Dani. Nah, ini tadi ya sudah saya sampaikan. Jadi ini versinya Dek Dani, tapi sama aja dengan binningnya saya. Jadi binningnya saya di sini ini untuk sepal length dapatnya 6,6, 1 0,3. Kalau Dek Dani di sini dapatnya ini 1,56. Jadi lebih banyakkan Dek Dani. Ini tadi ya perbandingan antara data cuaca versi saya di sini dapat 11 node, versi Pak Eko di sini dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 node. Jadi versinya Pak Eko tadi sama-sama pakai binningnya, cuma bedanya nggak tahu ya, nggak dikasih tahu. Dia 70 80 itu dapat dari mana? 70 75 80 85 dari mana? Kalau saya tadi rata-rata antar binning. Nah, ternyata lebih lama ya dan lebih kompleks daun yang didapatkan dari metodenya Pak Eko, dan rekomendasinya Pak Eko adalah di node 9 ini seharusnya nggak perlu, alias dilakukan pruning atau pemotongan, karena Pak di sini sama ujung-ujungnya ya cuaca, dan ini juga cuaca gitu.
Jadi nanti mengakibatkan yang namanya overfitting. Selanjutnya adalah ini perbandingan antara golofnya Dezuna, ini golofnya Dezuna, pohon dari yang didapatkan Dezuna, dan ini adalah rapid miner. Jadi kalau dilihat sih kesannya hampir sama ya, tapi masalahnya itu tadi perhitungannya salah gitu. Tapi anehnya kok dia agak mendekati si rapid miner gitu. Ini berdasarkan hasil pengujian, ini adalah data ujinya. Nah, ternyata versi saya sama Pak Eko sama, dari kinerja, presisi, recall, akurasi 0. Rapid miner sama Dezuna, di sini lumayan, yaitu 25% ya, karena benar 1, salah 3 dari 4 soal. Selanjutnya untuk tri-nya Dek Dani sama tri versi saya yang menggunakan binning. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yaitu kalau pakai binning tadi dapatnya 7, kalau Dek Dani dapatnya 5, dan ini sama dengan yang punyanya si Rapid gitu. Untuk masalah pengujian, kebetulan datanya 1 dan semuanya benar semuanya. Punya saya binning, punya Dek Dani rata, punya Rapid semuanya sama. Ini yang disebut dengan overfitting, jadi dia itu bisa memisahkan antara kelas 1 dengan kelas lain secara tepat gitu ya. Jadi overfitting itu adalah dia bisa bagus untuk data latte itu saja, tapi untuk data yang lain belum tentu gitu. Nah, seharusnya si algoritma itu ya data apapun ya dia bagus gitu. Sedangkan ini yang disebut dengan pruning, yaitu misalnya di sini awalnya ada node, ternyata ini dipotong. Itu namanya pruning, pemotongan. Lah ternyata overfitting itu bisa juga terjadi karena adanya outlier atau noise. Apa itu outlier dan noise? Jadi ini ibaratnya adalah sebuah data. Noise itu mendekati data, tapi dia bukan data, dia adalah gangguan, deras. Seperti kalau misalnya Anda mendengarkan suara video saya ini, ternyata ada suara kipas, mungkin ada suara ayam berkokok, lah itu adalah noise, bukan data. Gitu. Datanya apa? Datanya ya suara saya ngomong ini. Gitu. Sedangkan kalau outlier itu apa? Outlier itu juga data, cuma data yang aneh. Contohnya apa? Misalnya nih, saya lagi pilek gitu, saya ngomong, jadi suaranya aneh, nggak wajar, nggak sama seperti suara saya ketika normal, gitu ya. Kesimpulannya adalah Gini split memiliki kinerja, bukan kinerja lebih baik ya, di sini saya Gini split berdasarkan hasil pengujian menggunakan golf tadi antara Dezuna sama punya saya, hasilnya tuh sama ya, hasilnya sama tadi. Jangan fokus ke kesimpulan, saya hapus saja. Jadi Gini split memiliki kinerja yang sama dengan Gen untuk kasus data golf. Nah, kita nggak bisa bandingkan kalau hanya satu ya, harus dicoba dengan banyak data biar benar nggak sih dia itu apapun datanya dia bagus. Jadi kalau versi uji golf tadi sih hasilnya sama antara pakai Gini split maupun pakai yang Gen. Sedangkan kalau binning, penentuan nilai V itu lebih cepat, tetapi rawan menghilangkan nilai penting. Nah, tadi berdasarkan perhitungan binning versi saya dengan rata punyanya Dek Dani, punya saya dapatnya itu 7, punyanya Dek Dani dapatnya itu 5. Jadi lebih komplekkan saya, lebih lama saya kalau dari proses komputasinya. Kalau dari hasil sih sama-sama benarnya gitu. Gitu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.